Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man dan tidak syukur dengan dirinya selalu kita berikan agar Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya agar kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesempatan untuk sekali memberikan kesempatan untuk berjamaah semoga yang terkatakan ini berada selamat malam kita berikan Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada seperti bagaimana kami diberikan kemudian bersama. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang kali ini kita kembali yang mengikuti kajian kita dengan kita berbagi yang mana pada siang kali ini mata kelima yaitu subuh atau kita. Kemudian pengawalan yang di kesempatan siang kali ini memberikan data Allah dan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah yang kami hormati dan para pendengar Radio Dais yang kami muliakan dan para pemirsa MAJT TV yang kami hormati pula. Pada kali ini kami bacakan kitab Burhatun Nasihin halaman 233, melanjutkan tentang pembahasan mengenai ghibah dan suudzon. Jemaah yang kami hormati, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hibati. Nabi pernah ditanyakan tentang hibah. Hibah itu menggunjing, ngerasani. Faqala yaitu antadzkura akhoka bima yukrihu. Nabi menjawab, yaitu kamu menuturkan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka, tidak senang, benci. Kalau dia mendengar itu benci dia. Jadi kamu menuturkan saudaramu kalau dengan sesuatu tidak disukai oleh saudaramu itu, dibenci oleh saudaramu itu. Fa in kana dzalika syai'u fihi faqad igtabtah. Jika sesuatu di dalam menuturkan saudaramu itu kalau memang iya ya, betul, maka faqad igtabtah, kamu telah menggunjingnya, kamu berbuat ghibah kepadanya. Kalau itu memang sesuai. Wa illam yakun dzalika syai'u fihi faqad bahattah. Jika yang dituturkan itu kok tidak ada padanya sesuatu itu, berarti bohong. Kamu membohong, berbuat bohong tentangnya.
Kama ruya an Akrimah sebagaimana telah diriwayatkan dari Akrimah, wakila Akrimah ya. Anna mar'atan tawilatan dakhalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sesungguhnya seorang perempuan yang tinggi ya, yang tinggi perawakannya, yang tinggi tawilah, dia masuk ke Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu falamma kharajat qalat Aisyah, ketika perempuan yang lencir tadi yang perawakannya tinggi tadi keluar, maka Aisyah ngomong sama Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadhihi tawilatul qomah ya Rasulullah. Ini tadi orang yang tinggi perawakannya, yang tinggi. Kemudian faqala alaihi salatu wassalam, Nabi menjawabnya, alfidil ghibata, keluarkanlah, muntahkanlah dari mulutmu ghibah itu, menggunjing tadi. Kemudian falafadhat mudghatan an lahmin, maka Siti Aisyah seolah melepehkan atau mengeluarkan dari mulutnya itu sepotong daging, seolah mudghatan an lahmin. Kemudian faqalat Aisyah tu ma qultu illa ma fiha ya Rasulullah. Apa yang aku ucapkan tadi sesuai dengan memang dia itu tinggi ya Rasulullah, memang dia ada padanya tinggi itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakarti qubha ma fiha, kamu telah menuturkan sesuatu yang buruk baginya. Di anal ghibata, karena sesungguhnya ghibah adalah antadzkura akhaki, kamu telah menuturkan saudaramu dengan sesuatu yang ada padanya, bima fihi. Wa amma ma laysa fihi fa huwal buhtan, jika tidak ada yang kamu katakan padanya itu tadi ya berarti bohong. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan padanya itu bohong. Misalnya orangnya tidak tinggi lalu dikatakan tinggi, bohong kamu. Kalau betul ya tinggi ya ghibah. Bahwa asyaddu minal ghibah, kalau bohong itu lebih berat daripada ghibah. Ya annahu yahtaju ila taubati fi salasati mawadhi'a, karena bohong tadi butuh kepada taubat di dalam 3 tempat. Bohong itu. Al-awwalu ayyarji'a ilal qaumi alladzina takallama bil buhtani indahum. Yang pertama, orang harus kembali kepada kaumnya, yaitu orang-orang yang orang tadi mengatakan kebohongan, jadi dia bilang kalau dia bohong, indahum, di sisi mereka. Wiyakul, dia berkata, qad dzakartu indakum fulanan bikadza, aku telah menuturkan di sisimu sesuatu orang dengan begini-begini, bikadza. Fa'lamu, ketahuilah bahwa anni qad kadzabtu fihi, ketahuilah bahwa saya adalah bohong tentang dia. Jadi semacam bilang sama kaumnya kalau dia bohong. Wasani yang kedua nih, ayyadhaba ila man qala alaih bil buhtan,
wa yatlubu minhul istighlal. Dia pergi ke orang yang dia mengatakan tadi kebohongan tadi pada orangnya yang bersangkutan bahwa dia itu bohong, dan dia mencari dari orang tadi untuk dihalalkan kebohongan tadi, supaya dihalalkan, minta maaf. Wasalisu, yang ketiga, astaghfirullah ta'ala wa yatubu ilaih. Yang ketiga, dia minta ampunan kepada Allah, istighfar, dan dia bertobat kepada Allah. Walidha kila, dikatakan karena itu dikatakan bahwa al-hibatu sawa'un dzakarta nuksonan fi nafsihi au aklihi au saubihi au qaulihi dan seterusnya. Hibah adalah sama kau tuturkan kekurangannya di dalam dirinya, menuturkan seorang, akalnya, pakaiannya, nukson, cacat, kekurangannya itu di dalam dirinya, akalnya, ucapannya juga, wanasabi dan nasab keturunannya juga tidak boleh itu, ghibah itu. Saya terjadi nukson, keburukan, cacat dan seterusnya. Audabatihi, atau kendaraannya. Au syai'in mimma yata'allaqu bihi hatta qaulika an innahu wasi'ul kammi, sehingga sesuatu yang berkaitan dengan ucapanmu tadi, sesungguhnya orang ini adalah wasi'ul kammi, kombor lengan bajunya, lebar lengan bajunya, tolobok ya. Atau tawidal zeli, atau panjang ujungnya, al-qomati, atau perawakannya dan seterusnya. Kama fi qissati Aisyah, sebagaimana di dalam cerita Aisyah ketika dia melihat orang yang lencir, perempuan yang tinggi, dia berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah itu tentang ghibahnya Aisyah radhiyallahu anha. Padahal kita sehari-hari ngomong sehari-hari dengan kawan kita, saudara kita, tetangga kita dan seterusnya, ngomong-ngomong dengan enaknya, ngerti-ngerti, ghibah kita, nggak sengaja berjalan ngomong itu nikmat. Kalau ngomong itu ghibah, gunjing orang, nggak taunya itu harus minta halal kepada yang dirasani, minta maaf kepada yang digunjingi, dia menyebutkan kesalahannya, masya Allah berat. Apapun kalau itu nukson pada orang lain, disebutkan kekurangannya, cacatnya, cirinya dan seterusnya, itu kita dengan mudahnya itu ngomong-ngomong, tidak taunya itu sudah masuk pada ranah ghibah. Nah, padahal ghibah itu harus kita jauhi betul-betul, berat. Wajtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu. Jadi kamu, hei orang beriman, jauhilah sebanyak-banyaknya dari prasangka. Sebab dari sebagian prasangka adalah dosa. Dan kamu jangan meneliti kesalahan orang lain. La tajassasu.
Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kamu jangan gunjing sebagian dengan yang lainnya. Kenapa? Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakaritum. Adakah suka kamu makan daging saudaramu sudah mayit, maka kamu akan jijik. Fakaritum, maka itu akan jijik, sama dengan itu. Sehingga kita kalau disuruh minta ampunan kepada orang kamu gunjing tadi, kadang-kadang bisa marah. yang dirasani tadi kalau kita terus terang, kadang-kadang bisa dimarahi, bahkan bisa dipukul kita sama dia. Oh, jadi kowe dah yang itu. Ini sehingga beratnya ghibah tidak hanya kepada Allah tapi kepada orang yang digunjing ini, masya Allah berat. Apalagi ada hadis juga bahwa fa ulima min hadzal hadisi annal ghibata minal kabair, maka diketahui bahwa dalam hadis ghibah adalah termasuk dosa besar. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. An Allah ibnil Haris, dari Allah ibn Haris, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah telah bersabda, al-hummazuna wal-lummazuna wal-musya'una bin namimati al-bahuna lil bara'il aiba yahsyuruhumullahu yaumal qiyamah fi wujuhil kilab. Jadi orang-orang yang ahli gunjing, ahli hibah, dan orang-orang yang ahli mencederai orang, mencacat, berkata dengan memburukan orang lain, dan orang yang berjalan dengan adu domba, ya, mencari-cari dan adu domba. Al-bahuna lil barra'il aiba, orang-orang yang ahli mencari aibnya orang-orang yang bagus, keburukan kejelekannya orang-orang yang bagus. Yakhsyuruhumullahu yaumal qiyamati fi wujuhil kilab. Allah akan menggiring mereka besok pada hari kiamat dalam wajah-wajah anjing. Masya Allah. Astagfirullah. Masya Allah. Rabbal baraya, astagfirullah minal mutaya. Tidak cukup dengan istighfar pada Allah. Soalnya hummazuna wal lumazuna wal masya'una bin namimah wal baghuna li barra'il aiba, itu harus juga minta maaf, minta halalnya kepada orang yang digunjingi tadi. Ini berat. Dia menyebutkan apa yang materi gunjingan itu, tidak sekedar hari raya minta maaf lahir batin. Nah, ini yang berat. Inilah pentingnya kajian itu, maka pahalanya sama dengan mayyahduru fi majlisil alimin khairun min ibadati alfi, khairun min surati alfi rakaatin.
Dan siapa yang mendatangi kajian majelis orang alim ke kajiannya, maka lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Karena dalam kajian itu bisa paham, mengetahui sedetailnya tentang sesuatu yang membenarkan, yang menunjukkan ilmu yang sesungguhnya. Astagfirullahaladzim. Dari Nabi Hurairah an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dari Nabi an-Naukol man masya bil namimati bainasnaini sallallahu alaihi fi kubrihi naron tukhrikuhu ila yaumil qiyamah. Barang siapa berjalan dengan mengadu domba dari antara dua orang, maka Allah akan menguasakan di dalam kuburnya api yang membakarnya sampai yaumul qiyamah. Ini namimah juga sama, adu domba. Demikian jamaah yang kami hormati, kita dengan kajian ini kita berusaha sekuat tenaga sebisa mungkin dan untuk menjauhi, untuk menghindari hibah, su'dun, namimah. Demikian. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa khuluqan karima. Billah kami rezeki ilmu yang manfaat, bisa menjalankan ilmu itu, nafi'a wa amalan mutaqabbala, dan bisa mengamalkan yang diterima Allah, wa khuluqan karima, dan billah rezeki kami akhlak yang mulia. Rabbana dunia hasanatun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.